Perkenalkan, nama saya Tirta Antonia Kedua dari Fakultas Fisipol Prodi HI Universitas Mataram. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai badan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang mempunyai tugas merumuskan undang-undang dasar atau UUD. Lembaga legislatif terdiri dari yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang, dan yang kedua, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama, mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara. Yang kedua, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD memiliki 3 tugas, yaitu mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, membahas RUU, dan yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Dan yang kedua adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga atau dewan yang mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri dari yang pertama, Mahkamah Agung atau MA, yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. Mahkamah juga membawahi badan peradilan seperti yang pertama, peradilan umum, yang kedua, peradilan agama, yang ketiga, peradilan militer, dan yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki tugas untuk yang pertama, mengawasi para hakim, yang kedua, memutuskan perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim, yang ketiga, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, dan yang keempat, meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim. Dan yang terakhir, mengatur usulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan DPR untuk memperoleh persetujuan. Yang terakhir adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari yang pertama, presiden, kedua, wakil presiden, yang ketiga, kementerian negara, dan yang keempat, pejabat setingkat menteri, dan yang kelima, lembaga pemerintahan dan kementerian. Yang pertama adalah presiden. Presiden memiliki tugas, yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Terus mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat setingkat menteri seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Yang ketiga, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang keempat, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dan yang terakhir, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun wakil presiden memiliki tugas, yaitu yang pertama, membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya, yang kedua, menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan, yang ketiga, memperhatikan secara khusus menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir, melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen, lembaga dan departemen, dalam hal ini Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan atau Deputi Pengawasan dari lembaga dan departemen yang bersangkutan.
Dan yang terakhir adalah Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dan pemerintahan. Kementerian Negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Sekian dari presentasi saya hari ini. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.